Deddy Mulyani akan memberikan tindakan kepada sekolah-sekolah yang masih ngotot dan kepada kepala sekolahnya yang selalu ngotot dan melawan daripada perda ataupun peraturan daerah yang langsung turun dari gubernur, maka Kang Deddy akan memberikan sanksi kepada sekolah itu. Karena bukan saja ini daripada kemauan daripada Kang Deddy, karena banyak juga daripada wali murid yang komplain dan mengadu kepada Kang Deddy bahwa mereka dipaksa untuk membayar biaya kunjungan wisata itu. Karena kehidupan sekarang, ya kita sama-sama tahu ya. Tetapi wakil daripada ataupun kepala sekolah itu tidak mau tahu bahwasanya alasannya ini adalah studi tour untuk perpisahan. Tetapi kan kalau menurut saya sendiri sih itu kan gak diwajibkan ya. Kalau udah berpisah, udah tamat begitu ya udah tamat ya tamat aja begitu ya. Karena kan memberatkan beban daripada orang tua, belum lagi memikirkan untuk melanjutkan sekolahnya lagi. Contohnya dari SMP ataupun SMA untuk melanjutkannya ke SMA ataupun ke perkuliahan begitu kan biaya lagi. Jadi kepala-kepala sekolah ini harus paham gitu, mengerti gitu. Biaya itu dari orang tua yang untuk membayar anaknya di sekolah untuk berlanjut lagi, masih muncul lagi biaya-biaya yang besar begitu. Ditambah lagi untuk ditekan untuk membayar biaya wisata murid ataupun anak daripada orang tua ini, kan sebenarnya sangat membebankan. Jadi itu seharusnya sekolah-sekolah itu harus memahami keberadaan ataupun keadaan daripada perekonomian orang tua saat ini ya. Jangan dipaksakan. Ini kan bukan hanya kemauan dari para Kang Deddy. Jadi ini orang tua pun banyak yang komplain, banyak yang datang mengadu. Kenapa dipaksakan daripada murid-murid ataupun orang tua daripada murid membayar daripada biaya studi tour ini. Jadi itu teman-teman, sebenarnya ini bukan hanya kemauan Kang Deddy karena situasi dan keadaan yang dilihat jelas di mata begitu. Lagi pula daripada keselamatan daripada biasanya yang studi tour ini sering terjadi kecelakaan, sering terjadi pokoknya membawa daripada jiwa begitu ya, membawa jiwa jadi tidak tenang begitu karena kecelakaan ataupun hal-hal lain yang bisa mengganggu daripada perjalanan mereka itu sering terjadi begitu. Sering terjadi, bukan satu dua tiga. Kebanyakan yang tur-tur ini banyak terjadi. Kenapa? Karena daripada pihak sekolah itu memilih bus-bus itu yang di bawah standar begitu. Kenapa di bawah standar? Ya supaya murah. Kenapa murah ya? Supaya mereka bisa ada lebih gitu daripada biaya-biaya. Misalnya katakanlah satu mobil itu dibayarnya seharusnya yang standar gitu, yang normal begitu, yang bagus bisa berjalan begitu ya, 10 juta begitu. Mereka cari yang 7 atau 8 juta. Jadi 2 juta lagi kan bisa lebih begitu. Jadi ini hal-hal yang tidak wajar sebenarnya di negara kita ini. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur banyak begitu, udah banyak yang tewas ataupun meninggal ya yang studi-studi tour kemarin. Ini jadi pembelajaran lah, jangan ngotot-ngotot lagi. Jadi di sini Kang Deddy jelaskan apabila ada yang ngotot, apabila sekolah-sekolah ngotot melakukan daripada studi tour itu, maka dia akan memberikan tindakan kepada sekolahnya dan memberikan teguran ataupun sanksi kepada sekolah itu, termasuk kepada kepala sekolahnya. Dan begitu juga kepada daripada target yang ngotot lagi masih demo-demo, akan memberikan sanksi kepada rute perjalanan bus mereka. Mereka akan diberi sanksi juga kepada rute-rute perjalanan bus mereka itu jika mereka terus masih ngotot di sosial media. Untuk apa ada sila-sila Pancasila ya kan, betul? Untuk apa ada sila keempat? Aduh, carek maneh nama merenya orang tua murid yang merembala lengharnya, duit tinggal metikan kos daun gitu. Wah, jadi duit. Anjir, neangan duit teh orang tua murid teh tepi kakek sangka bool-bool. Nya, encan ngahutang ka rentenir, encan nginjem bank emok, nya, encan ngagadekeun sertifikat taneuh, encan jujualan naon aya di imah, nya. Coba bela naon, belan anak jeung study tour. Lah emang murah 50.000 100.000. Hah? Jutaan, buseng. Jutaan, bahkan waduh ayo.
pusing, nean duit teh pusing. Ya, sia mengareunahnya arah runtung PO sia lalakunya PO busnya rumah tempat rekreasi sia rame nya atau aya larangan kieu sia para rotes ka gubernur nya. Gubernur aing mah nyaaheun ke masyarakatna. Sia neangan untung. Geus ngeunah ye. Duit anu tadina jeker study tour disisipkeun jeker budak kuliah engkena. Kuliah make duit tetep duit. Duit. Nya. Pusing deh. Ulang ngabelan jelema beungar, Kang. Ulang ngabelan jelema beungar. Geus beungar mena mah. Tanpa budak sekolahan geus study tour mena mah geus beungar boga bus, nya. Geus boga tempat rekreasi. Lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan. Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, buat SMK Karya Pembaharuan Bekasi, Warung 1 Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orang tuanya. Ya Bu ya? Iya Pak, betul ya, Pak. Ibu terbebani kan? Kami terbebani. Merasa Pak. berat kan? Berat Pak. Oke, nanti hari ini juga saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PLT-nya untuk telepon kepala sekolahnya. Iya Pak, justru untuk kami menghentikan sudah kegiatan rapat Pak, tapi ya. pihak sekolah mengabaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Baik Pak, makasih. Apa Tour. Gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan, mengarah pada perubahan ini. SMA 1 ya? Mas 1. Kalaupun nanti ada tinggal laporan berarti ya? Tinggal bilang aja kita kirim kursi, tinggal telepon toko, gampang nggak? Tadi kepala sekolah bilangnya kita nunggu APBD, jadi anak-anak harus bawa papan. Gubernur yang menanganin. Ya. Lu kita pasang AC aja nggak pakai APBD. Kan saya nyumbang sekian ratus, ini nyumbang sekian ratus. Pak Ara tuh nyumbang 1 miliar loh anak. Kita sebutin aja. Joshua Sirait itu nyumbang AC 1 miliar. Buat sekolah-sekolah buat sekolah-sekolah khususnya di Subang, Sumedang, Majalengka. Ya kan, tambah oleh kita Kerawang dan Bekasi karena uangnya kebanyakan gitu. Jadi kita kalau kerja dengan saya itu tidak hanya akan terbatas pada APBD. Selama saya mampu menyediakan, selama saya mampu membantu, pasti saya bantu. Mas Sekda ya? Kursi berapa sih? Kalau pada perlu 20, beli aja dari toko yang bagus. Untuk sekolah lain gimana Pak? Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. Pasang Pak, kita udah pasang dan kita target minggu ini semuanya selesai. Jadi nanti itu satu kelas itu yang rombelnya di atas 40, yang anak-anaknya di atas 40 itu dipasang 2 AC. Biar dingin. Tidak boleh lagi ada studi tour yang di dalamnya piknik.
Yang menarik kemarin kepala SMK swasta di Bekasi ditegur oleh kepala dinas pendidikannya karena bikin piknik ke Bali. Dia berargumentasi begini, kami tidak melaksanakan study tour di Bali. 5,4 juta itu bukan buat study tour, tapi buat perpisahan, Iroh. Bagi saya mau studi tour, mau studi banding, mau apapun, yang penting anak keluar dari daerahnya, mengeluarkan biaya, mungut ke orang tuanya, tidak boleh. Saya papari, dari mana orang tua memperoleh uang untuk outing kelas anaknya, untuk jaket anaknya, untuk cicing heula sia aing keur ngomong. Kemudian untuk biaya studi tour anaknya pinjam di koperasi simpan pinjam, pinjam di pinjol, pinjam di bank emo, pinjam di bank keliling, pinjam di NBK, pinjam di bank Pancasila. Itu ada grupnya Pak tiap desa Pak. Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebon, hari ini komunitas ibu-ibu pengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulannya. Ini saya